Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Menawati, mahasiswa PPG UIN Imam Bonjol Padang, berasal dari SD 25 Amping Parak, Kecamatan Sutra, Kabupaten Pesisir Selatan. Baiklah Anda sekalian, sekarang kita masuk pada materi kita pada hari ini, yaitu ayo membayar zakat. Sebelum memulai pembelajaran, anak-anak ibu boleh memperhatikan gambar yang ada di depan kita bersama ini. Kemudian kalian pahami apa maksud dari gambar ini, dan ibu berharap anak-anak ibu mampu nantinya untuk mempresentasikan ke depan kelas tentang gambar yang ada di depan kita bersama. Baiklah anak ibu sekalian, sebelum kita melanjutkan pada materi, kita terlebih dahulu membaca sebuah cerita, yaitu tentang dua kakak beradik, Riri yang adiknya bernama Patli, yang diajak untuk pergi dalam rangka membayar zakat ke masjid. Silakan anak-anak ibu pahami bacaan yang ada di depan kita bersama ini. Nanti sama-sama kita tarik kesimpulan apa isi dari bacaan tersebut. Ibu kasih waktu 3 detik ya. Baiklah anak-anak ibu, sekarang kita pahami makna dari bacaan tersebut, itu bahwa zakat wajib kita keluarkan dengan besaran 2,5 kg atau 3,5 liter beras atau gandum. Kata Bu Mila, setiap umat Islam yang mampu wajib membayar zakat. Kok kita yang sekarang membayar zakat fitrah, Kak? Kita belum mampu cari uang. Kata Bu Mila, zakat fitrah itu untuk membersihkan diri dan jiwa kita. Lagi pula, yang menanggung zakat fitrah adalah orang tua kita. Oh, begitu ya, Kak? Ajak Padli. Padli, ayo masuk ke masjid, ajak Riri kepada adiknya untuk masuk ke masjid. Dan di dalam masjid sudah banyak orang yang membayar zakat. Jadi, zakat fitrah itu adalah untuk menyucikan diri, yang mana zakat fitrah dibayarnya pada bulan Ramadan dengan besaran 2,5 kg. Baiklah anak ibu, dari penjelasan ibu tadi tentang zakat fitrah, yaitu zakat yang dikeluarkan dalam rangka untuk menyucikan diri kita, yang dikeluarkannya itu pada bulan Ramadan. Dan besaran zakatnya itu 2,5 kg beras atau 3,5 liter tiap orangnya. Yang mana beras atau bahan makanan pokok yang telah terkumpul tersebut akan dibagikan oleh amil zakat atau petugas yang mengumpulkan zakat kepada orang-orang yang tidak mampu. Kemudian orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah itu yaitu yang beragama Islam, laki-laki dan perempuan sejak usia bayi, anak-anak atau lanjut usia. Kalau anak-anak itu zakat fitrahnya ditanggung oleh orang tuanya. Orang yang masih hidup sampai akhir bulan Ramadan, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah sebelum khatib naik mimbar pada hari raya Idul Fitri. Jenis zakat berikutnya itu adalah yang kedua adalah zakat mal. Zakat mal yaitu disebut juga dengan zakat harta. Itu mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimilikinya apabila telah mencapai nisab. Pengertian nisab adalah lama waktu suatu harta menjadi milik seseorang dalam jumlah tertentu. Jenis-jenis harta yang dizakati yaitu yang pertama perhiasan emas dan perak yang disimpan. Yang kedua, uang simpanan yang telah mencapai 1 tahun.
Yang ketiga, harta atau uang yang diperoleh dari usaha berdagang atau bekerja. Yang keempat, hasil pertanian, misalnya padi dan palawija. Kemudian yang kelima, binatang ternak, misalnya kambing, sapi, dan kerbau. Jadi semuanya ini adalah harta yang wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai satu nisab, baik itu perhiasan maupun uang simpanan. Jadi kalau kita memiliki perhiasan yang lebih dari 85 gram, maka kita wajib mengeluarkan zakatnya dalam satu tahun. Kebundungan 2 Banyuwangi. Orang yang berhak menerima zakat disebut adalah itu mustahik zakat. Allah telah menetapkan golongan orang yang berhak menerima zakat dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. Arti dari surah At-Taubah ayat 60 yaitu sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, dan orang mu'allaf, kemudian orang-orang yang memerdekakan hamba sahaya, dan orang-orang yang berhutang di jalan Allah, kemudian orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Mengetahui dan Allah Maha Bijaksana. Dari arti surat At-Taubah ayat 60 tadi, maka dapat kita simpulkan yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat itu ada 8. Yang pertama, orang fakir, yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai tenaga dan harta untuk memenuhi kehidupannya selama hidup. Yang kedua yaitu orang miskin, orang yang tidak cukup penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Yang ketiga, pengurus zakat atau amil, yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Yang keempat, mu'alaf, yaitu orang yang bukan Islam, kemudian dia masuk ke agama Islam dan belajar tentang agama Islam itu sendiri dan imannya masih lemah. Yang kelima, orang yang berhutang, yaitu orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak sanggup membayarnya. Orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam. Yang keenam, orang yang berjuang di jalan Allah, yaitu fisabilillah. Orang yang berjuang untuk keperluan pertahanan Islam di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fisabilillah itu mencakup juga kepada kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan masjid, musala, sekolah atau madrasah, rumah sakit dan sebagainya. Yang ketujuh adalah hamba sahaya, yaitu budak yang dimerdekakan. Ini terjadi pada zaman Rasulullah. Kalau zaman sekarang mungkin sudah agak susah mencari hamba sahaya ini. Yang kedelapan yaitu Ibnu Sabil, yaitu seorang anak yang sedang menuntut ilmu, namun kesulitan dalam pembiayaan. Itu adalah 8 orang-orang yang berhak. Baiklah Anak Ibu sekalian, sekarang kita masuk ke materi berikutnya yaitu hikmah berzakat. Hikmah berzakat yang pertama yaitu membersihkan harta dan jiwa pembayar zakat dari sifat kikir, tamak dan rakus. Yang kedua, membantu orang yang sedang kesusahan dan kesulitan secara ekonomi. Yang ketiga, mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli terhadap sesama. Yang keempat, mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya. Yang kelima, mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan hanyalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kesimpulan yang bisa kita tarik itu adalah
bahwa zakat wajib kita keluarkan apabila telah mencapai satu nisabnya. Yang mana jenis-jenis zakat itu ada dua. Yang pertama zakat fitrah dan yang kedua zakat mal. Zakat fitrah kita keluarkan pada bulan Ramadan. Dan zakat mal kita keluarkan apabila harta kita telah mencapai satu nisab. Sekian penjelasan dari Ibu pada hari ini. Kalau ada salah jangan mohon maaf. Tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.